Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin Retas, SPDI, salah satu mahasiswa PPG Daljab BIT 1 tahun 2023 UINKAS Jember, mata pelajaran Akidah Akhlak. Saat ini saya sedang bertugas di Madrasah Aliyah Negeri Manggarai Timur. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan akhlak tercela dalam pergaulan remaja. Oke, mari kita sama-sama menyaksikan. Yang pertama adalah akhlak tercela dalam pergaulan remaja. Pergaulan bebas atau free sex dalam lingkungan masyarakat yang bernorma. Hubungan seksual sebelum atau di luar nikah tidak dapat dibenarkan, khususnya norma agama, sosial maupun moral, dan dianggap sebagai bentuk penyimpangan perilaku dalam kehidupan masyarakat. Hubungan seksual akan dianggap sah dan dibenarkan apabila seorang sudah resmi menikah. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, adalah tawuran antar pelajar. Masalah kenakalan remaja sering menimbulkan kecemasan sosial karena dapat menimbulkan kemungkinan generasi yang tidak baik. Sebab anak yang diharapkan sebagai kader penerus bangsa tergelincir ke arah perilaku yang negatif. Perbuatan-perbuatan kenakalan anak itu diantaranya dapat berupa perkelahian atau tawuran. Selanjutnya adalah mengkonsumsi minuman keras. Alkohol dapat disebut sebagai racun protoplasmik yang mempunyai efek depresan pada sistem saraf, sehingga orang yang mengkonsumsi minuman alkohol secara berlebihan akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Hal inilah yang menyebabkan seorang pemabuk sering melakukan keonaran atau keributan, bahkan perkelahian hingga pembunuhan, karena tidak dapat berpikir secara normal akibat pengaruh alkohol. Yang berikutnya adalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkotik dapat disebut penyimpangan perilaku karena melanggar norma hukum yang berlaku di masyarakat. Penggunaan obat-obatan jenis narkotik telah diatur dalam seperangkat peraturan yang sifatnya formal. Oleh sebab itu, penggunaan narkotik hanya dianggap sah apabila digunakan untuk kepentingan medis atau pengobatan di bawah pengawasan ketat pihak berwenang seperti dokter. Anak-anakku sekalian, pada poin yang kedua, yaitu nilai negatif akhlak tercela dalam pergaulan remaja. Pada poin A, yaitu bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Kekerasan dan tawuran antar pelajar, bahkan antar siswa ataupun antar kelompok masyarakat, juga tak jarang kita jumpai beritanya. Perilaku reaktif dan emosional, secara berlebihan, yang kadang-kadang hanya dipicu oleh hal-hal sepele, amuk massa secara beringas melawan aparat, atau unjuk rasa yang berbuntut perilaku anarkis sering kita saksikan berita. Perilaku tersebut jelas bertentangan nilai-nilai ajaran agama. Pada poin B, yaitu hilangnya budaya malu. Hadirnya kecanggihan teknologi dan informasi membawa dampak positif dan negatif secara bersamaan. Hal ini menyebabkan pergeseran nilai budaya suatu masyarakat. Di antaranya adalah hilangnya budaya malu. Dan dalam pandangan Islam, hilangnya rasa malu mengakibatkan seseorang mudah berbuat maksiat. Yang ke-C adalah menimbulkan masalah kesehatan. Dampak pemakaian narkoba sangatlah luar biasa. Berbagai masalah multidimensi pun bermunculan. Nilai bidang kesehatan, sosial, kriminal, hingga ekonomi. Di sektor kesehatan misalnya, beberapa penyakit seperti hepatitis dan HIV atau AIDS merupakan buah dari penyalahgunaan narkoba. Sedang dampak minuman keras bagi mengkonsumsinya adalah mabuk, sehingga dapat menyebabkan cedera dan kematian. Anak-anakku sekalian, pada poin yang ketiga adalah menghindari perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Pada poin A adalah meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Menaruh kepercayaan secara tulus kepada Allah, menjadikan manusia sebagai sosok insan yang memiliki visi dalam hidup, di mana visi ini selalu akan diperjuangkan dengan segenap usaha dan kerja keras sebagai rasa kepeduliannya terhadap kemaslahatan semua orang yang ada di sekitarnya. KB adalah meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup menyendiri atau terisolasi dari kehidupan sosial. Manusia mutlak membutuhkan satu sama lain untuk survive atau bertahan hidup. Dan dalam hukum interaksi sosial,
Manusia yang paling bisa survive dan meraih kebahagiaan sesungguhnya adalah manusia yang mampu menempatkan dirinya secara bijak dan proporsional sesuai dengan tuntutan etika serta akhlak yang baik. Anak-anakku sekalian, pada poin yang kece yaitu mengatur waktu dengan baik, Al-Quran mengecam secara tegas orang-orang yang mengisi waktunya dengan bermain tanpa tujuan tertentu seperti kanak-kanak, atau melengahkan sesuatu yang lebih penting seperti sebagian remaja sekedar mengisinya dengan mengkonsumsi minuman keras, narkoba, malas, dan sebagainya. Agar hidup remaja mempunyai nilai dan manfaat, Al-Quran memberi petunjuk untuk memanfaatkan waktu dengan sistem manajemen yang dapat diukur dengan standar pencapaian sesuai dengan kapasitas diri. Bahkan dituntunnya umat remaja untuk mengisi seluruh waktunya dengan berbagai amal dengan mempergunakan semua daya yang dimilikinya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.